Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah transmisi baseband dan coding kali ini kita akan membahas tentang pengenalan sistem komunikasi digital. Secara keseluruhan, mata kuliah transmisi baseband dan coding akan membagi ke dalam dua materi besar atau dua pokok utama, yaitu transmisi baseband dan juga pengkodean kanal. Pertama kita akan masuk ke dalam komponen sistem komunikasi digital. Umumnya sistem komunikasi digital ini sangat bergantung pada eh, keperluan kanal seperti apa yang akan kita hadapi. Nanti kita akan bahas beberapa kanal, karakteristik-karakteristik kanal. Lalu dari kanal tersebut nantinya bisa mempengaruhi metode ataupun blok-blok diagram yang ada pada komponen dasar sistem komunikasi digital. Blok yang pertama dari pengirim adalah informasi, sumber informasi dan juga transducer input. Ini adalah berupa pesan-pesan atau data-data yang nantinya akan dikirimkan. Data ini dapat berupa sinyal digital ataupun sinyal analog. Yang berikutnya, sinyal digital atau analog ini akan masuk ke source encoder atau encoder sumber. Fungsinya adalah mengubah ke deret biner yang efisien. Efisien di sini dikatakan efisien bahwa dia dapat menentukan setiap pesan ataupun mengkodekan pesan-pesan tersebut sehingga nantinya bisa dikatakan mudah untuk diubah kembali ataupun panjangnya dari deret biner tersebut cukup pendek seperti itu. Jadi tergantung kebutuhannya seperti apa. Umumnya ada yang menggunakan variable length atau panjang yang berbeda supaya dalam beberapa keadaan dia bisa menjadi lebih pendek pesan yang dikirimkan ya, ataupun menggunakan fixed length yang umumnya dia lebih simple dalam nanti di decodingnya. Nah, kemudian setelah dari source encoder atau encoder sumber masuk ke channel encoder. Fungsi dari channel encoder ini adalah untuk mempertahankan reliabilitas data tersebut pada saat dikirimkan melalui suatu kanal tertentu. Kenapa dia perlu dipertahankan reliabilitasnya? Karena pada keadaan kanal tertentu yang mungkin saja dikatakan buruk ataupun tidak terlalu baik, maka data-data yang dikirimkan ini yang berupa tadi deret biner tersebut bisa saja terjadi kesalahan, error atau kegagalan dalam melakukan pemetaan. Misal yang tadinya bit 10 menjadi 11, 01 menjadi 00 dan lain sebagainya. Nah, umumnya pada channel encoder ini digunakan ditambahkan deret biner yang sifatnya redundan atau berulang. Nah, jadi jika nanti terdapat kesalahan maka atau error, kesalahan tersebut dapat dideteksi. Bahkan kalau memungkinkan diperbaiki langsung di outputnya. Karena kalau misalnya dia tahu salah tapi tidak bisa diperbaiki, maka umumnya dia akan meminta kembali kepada yang mengirimkan untuk dikirimkan ulang datanya. Seperti itu. Nah, setelah masuk channel encoder, maka masuklah ke digital modulator. Yang ini yang akan memetakan bentuk biner-biner tadi yang sudah dipetakan dari sumber digital ke analog, lalu dibuat reliability yang tinggi dengan redundansi ataupun metode lainnya, dipetakan sekarang ke dalam bentuk gelombang karena yang dikirimkan ke kanal tersebut berupa gelombang, entah itu nanti gelombangnya adalah gelombang suara, gelombang radio, entah itu microwave ataupun gelombang radio rendah, frekuensi rendah seperti untuk radio FM, AM, very low frekuensi, VLF dan lain sebagainya, ataupun berupa gelombang cahaya untuk misalnya seperti kanal serat optik. Nah, setelah melewati kanal, maka
gelombang tersebut akan dikembalikan ke dalam bentuk binernya. Lalu di decoder kembali dengan channel decoder untuk memastikan reliabilitas dari data tersebut, apakah ada yang error atau tidak, atau jika mungkin untuk memperbaiki data yang error tersebut. Lalu diubah kembali ke dalam bentuk data awalnya, sehingga bisa dikeluarkan outputnya sinyal entah dalam bentuk analog ataupun dalam bentuk digital. Nah, kira-kira ini adalah komponen-komponen dasar sistem komunikasi digital yang nanti akan kita pelajari adalah berupa apa itu source encoder, channel encoder, dan juga bagaimana karakteristik-karakteristik kanal. Sekarang kita akan mengenal dulu karakteristik kanal komunikasi. Nah, yang pertama ada kanal kabel atau kawat. Ini bahasa Inggrisnya sebenarnya wired ya. Wired itu kalau dalam terjemahan bebasnya adalah kawat. Jadi sebenarnya bukan nanti kabel tapi sebenarnya kawat. Kenapa kawat? Karena dulunya komunikasi pertama yaitu pada telegraf yang ditemukan oleh Morse itu menggunakan kawat tembaga dialirkan. Jadi telegrafnya itu data menggunakan sandi Morse dikirimkan melalui kawat tembaga. Kawatnya itu seperti kalau sekarang ada kawat listrik ya. Nah, kira-kira seperti itu, ada tiangnya lalu ada kawat yang melintas di situ. Nah, itu adalah kawat untuk telegraf. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang dengan perkembangan zaman tidak ada lagi telegraf. Kemudian ditemukan telepon. Telepon ditemukan juga ada komputer, internet dan lain sebagainya. Lalu ada kabel juga ini telepon biasanya yang dulu masih menggunakan masih menggunakan kawat tembaga, tapi sekarang sudah diubah juga untuk telepon ini sekarang supaya lebih efisien dan juga tidak dicuri itu sudah menggunakan fiber optik. Nah, dulu waktu menggunakan kawat tembaga karena harga tembaga itu mahal, sering terjadi pencurian kabel telepon. Jadi dia dipotong, diambil, nah itu bisa untuk dijual. Kalau fiber optik nggak mungkin dipotong dan dijual, itu nggak akan laku. Lalu komputer biasanya untuk local area network atau yang terbatas pada jaringan intranet atau juga dari router ke komputer menggunakan biasanya adalah twisted pair. Berikutnya ada TV. Nah, TV juga sekarang banyak yang sudah menggunakan fiber optik. Tapi dulu masih ada beberapa yang menggunakan ini adalah kabel koaksial. Nah, karakteristik kanal ini ketiganya umumnya adalah terjadinya distorsi amplituda dan fasa. Itu akan terjadi pada kanal kabel ataupun kawat. Lalu adaptive noise biasanya ada karena dari perangkatnya sendiri, entah dari penguat atau apapun, dari bagian yang mentransmisikan, bagian yang menerima. Thermal noise artinya dia akan bisa terasa panas. Umumnya noise ini timbul dari panas yang biasa terjadi pada misalnya amplifier atau penguat dan lain sebagainya. Lalu juga ada crosstalk. Crosstalk ini diakibatkan oleh adanya kabel atau kawat yang berbeda kanal namun saling berdekatan. Seperti itu. Akibat saling berdekatan, jadi kawat yang satu dari kanal yang berbeda itu bisa mempengaruhi kawat yang lainnya. Makanya pada twisted pair itu dia dipilin. Nah, twisted pair dipilin untuk mencegah terjadinya crosstalk. Jadi crosstalk hubungan dari dari kawat yang lain atau dari kanal yang lain. Seperti itu yang saling berdekatan. Untuk distorsi amplituda sebenarnya ini banyak terjadi pada kanal lain, dan di sini sebenarnya tidak terlalu parah ya karena jaraknya pun umumnya tidak terlalu jauh. Jika terjadi distorsi amplituda misalnya pada PSTN atau Public Service Telephone Network, itu berarti harus dilakukan
penguatan kembali. Nah, itu sebenarnya terjadi juga pasti pada serat optik. Nah, berikutnya adalah kanal serat optik. Nah, ini adalah kanal yang saat ini sudah lumayan sudah banyak dipakai karena kecepatannya yang sangat tinggi, bisa sampai 10 gigabit per detik. Nah, masalahnya adalah cut loss-nya tinggi yang diakibatkan oleh frekuensi yang digunakan sangat tinggi. Umumnya frekuensi serat frekuensi sinyal pada serat optik itu di ordenya adalah terahertz atau lebih tinggi. Nah, dia sifatnya adalah cahaya tampak. Jadi noise yang ditimbulkan biasanya dari fotodioda dan juga amplifier elektronik. Itu bisa menjadi noise bagi serat optik. Namun teknologi sekarang serat optik sudah sangat baik. Ini bisa jadi tidak menghalangi noise dari fotodiode ataupun amplifier elektronik. Nah, kadang beberapa teknologi serat optik itu masih memiliki atenuasi pada refraksi, jadi masih dipantulkan di serat optiknya tersebut. Beberapa teknologi yang terbaru memang harga serat optiknya pasti akan lebih mahal, itu sudah tidak ada lagi refraksi kecuali kalau memang si serat optiknya itu dibengkokkan terlalu berlebihan atau bending. Nah, jika tidak terjadi bending yang berlebihan, maka teknologi yang terbaru itu tidak mengalami refraksi. Jadi sinyalnya itu berupa pulsa, satu sinyal saja. Nah, itu biasanya sumbernya harganya lebih mahal dari yang non pulsa yang bukan satu sinyal. Ditembakkan lurus atau juga dia menggunakan grading yang berbeda. Jadi ada lapisan-lapisan grading sehingga mencegah terjadinya refraksi. Nah, seperti itu. Tentu harganya lumayan mahal kalau ingin yang benar-benar misalnya atenuasinya rendah, lalu menggunakan yang pulsa. Dan kalau untuk jarak yang jauh karena path loss-nya yang sangat tinggi, maka dia membutuhkan namanya regenerasi pulsanya tersebut. Oke. Nah, ini kira-kira rentang frekuensi untuk kanal terbimbing. Kanal terbimbing itu maksudnya ya dia menggunakan kabel, waveguide dan lain sebagainya. Biasanya untuk twisted pair ataupun kanal dengan kabel itu frekuensinya sangat rendah di bawah 1 MHz. Nah, sedangkan koaksial kabel itu memiliki kemampuan yang lebih tinggi frekuensinya, itu biasanya 1 sampai 1 GHz. Untuk frekuensi yang lebih tinggi lagi, misalnya pada kasusnya kalau kita seluler biasanya 4G, 4G itu di 2,4 GHz atau ada yang 1,8 GHz ataupun radar yang frekuensinya cukup tinggi, maka untuk mengirimkan data atau sinyal dari antena penerima itu dia dibutuhkan yang namanya waveguide, tidak menggunakan kabel ataupun koaksial. Nah, waveguide ini harusnya sudah dibahas sebelumnya pada elektronika komunikasi. Nah, lebih tinggi lagi, ini adalah visible light dan infrared. Biasanya ini adalah rentangnya fiber optik. Jadi memang ya sesuai dengan teori bahwa semakin tinggi bandwidth, maka pengiriman datanya bisa semakin cepat. Jadi datanya ditumpangkan bisa lebih banyak dalam waktu yang sangat singkat. Namun semakin tinggi frekuensi pun redamannya atau yang diakibatkan oleh path loss itu akan semakin tinggi pula. Oke. Berikutnya kita masuk ke kanal elektromagnetik nirkawat. Jadi wireless itu diterjemahkan sebagai nirkawat, bukan nirkabel ya. Karena wire itu kawat, bukan kabelless kan ya. Nah, jadi nirkawat. Untuk kanal elektromagnetik nirkawat biasanya ini ditembakkan atau dilepaskan di udara. Medianya berupa udara bebas dan ditransmisikan ataupun diterima menggunakan namanya antena. Antena sudah dipelajari pada kuliah antena dan propagasi gelombang. Ini pun sebenarnya sudah dipelajari pada mata kuliah antena dan propagasi gelombang, hanya saja kita akan sedikit mengulang. Ada 3 jenis karakteristik
pengiriman data nirkawat, yaitu yang pertama adalah ground wave propagation atau perambatan permukaan bumi, yang kedua adalah skywave propagation, perambatan atmosfer, dan yang ketiga adalah LOS atau yang line of sight, tak terhalang. Ini jadi antara sumber dengan penerimanya itu tidak terhalang oleh objek apapun. Nah, nanti perbedaannya di sini bahwa ground wave itu memanfaatkan karakteristik dari ionosfer biasanya. eh Dia masuknya 140 ya ionosfer. Jadi seolah-olah permukaan bumi itu dan juga lapisan atmosfer tersebut, ionosfer, itu menjadi seperti bumbung gelombang. Nah, artinya sinyalnya itu ditransmisikan di antara permukaan bumi dan lapisan ionosfer tersebut. Jadi ini keuntungannya bisa sangat jauh dibandingkan dengan LOS. Nah, skywave propagation itu pun sama. Dia memanfaatkan di ionosfer dan memantulkan, lalu dipantulkan dari permukaan bumi memantulkan lagi ke ionosfer. Nah, di sini jaraknya pun bisa sangat jauh, memanfaatkan pantulan dari ionosfer tersebut. Nah, kita lihat lebih jelasnya di sini. Untuk perambatan permukaan bumi, biasanya yang digunakan adalah VLF, Very Low Frequency, yang panjang gelombangnya itu lebih dari 10 km. Jadi panjang gelombangnya harus cukup panjang. Biasanya digunakan pada navigasi kapal laut yang berlayar, misalnya ke lautan lepas, ke samudra dan lain sebagainya. Nah, di sini menggunakan navigasi kapal. Karena lambdanya itu adalah 10 km atau berarti frekuensinya itu sangat rendah, very low frekuensi, maka bandwidthnya itu akan sempit. Ini adalah karakteristik sinyal yang ditransmisikan melalui ground wave propagation. Nah, karena sangat sempit, artinya data yang dikirimkan pun itu menjadi sangat terbatas. Tidak bisa misalnya kita mengirimkan data video 5 GB, itu enggak. Biasanya pada navigasi kapal paling yang ditransmisikan adalah kapalnya itu kapal apa, jadi ID kapalnya, lalu posisinya, mungkin ada tujuan dan juga ada asalnya, seperti itu. Jadi hanya berupa ya mungkin hanya beberapa eh, baris kalimat saja yang mengidentifikasi kapal tersebut. Nah, eh, transmisi VLF ini sangat dipengaruhi oleh adanya petir. Jadi jika ada badai petir, khususnya pada daerah Khatulistiwa yang sering terjadi badai petir seperti ini, maka akan sangat mengganggu transmisi yang dikirimkan oleh gelombang VLFV ini. Nah, ada juga yang menggunakan medium frekuensi yang memanfaatkan perlambatan permukaan bumi. Contohnya adalah radio AM. Mungkin sekarang udah nggak banyak ya yang menggunakan radio AM. Atau juga radio maritim. Nah, ini sama penggunanya untuk di kapal yang berlayar. Nah, ini bandwidthnya memang lebih lebar. Jadi bisa mengirimkan biasanya suara. Jadi bisa mengirimkan suara seperti HT seperti itu. Nah, noise-nya itu adalah noise atmosfer, juga ada noise thermal noise biasanya pada penerima menggunakan penguat. Nah, itu dari thermal noise. Jadi kadang ada suara additive noise-nya, atau juga suara yang dibuat oleh ya mesin ataupun ya man-made lah, istilahnya man-made noise, itu kayak mesin ataupun dari kendaraan dan lain sebagainya. Nah, ini juga sangat mempengaruhi untuk ground wave propagation. Nah, perbedaan ground wave propagation dengan skywave, kalau skywave itu kita benar-benar memanfaatkan keadaan ionosfer. Kalau ini kita hanya istilahnya membuat si permukaan bumi dengan ionosfer tersebut sebagai seperti kabel gitu. Jadi dia mengalir di antara keduanya. Nah, sedangkan skywave nanti ada pantulan. Dia memantulkan dari ionosfer tersebut. Nah, sini.
Untuk skywave propagation, salah satu yang digunakan juga adalah uh, medium frekuensi, ya, frekuensi menengah. Salah satunya adalah AM broadcast. Nah, skywave propagation ini pada radio AM ini itu sangat dipengaruhi, biasanya terjadi pada malam hari. Kenapa malam hari? Karena keadaan ionosfer ini sangat dipengaruhi oleh sinar matahari dan ion-ion pada ionosfer tersebut. Jadi pada malam hari itu, pada saat tidak ada matahari, nah dia terbentuk, pokoknya terjadi pembentukan suatu ionosfer. Mungkin ini lebih ke fisika dan kimia ya, lebih jelasnya seperti itu. Sehingga sangat baik untuk memantulkan gelombang yang cukup rendah, tidak terlalu rendah seperti VLV, tapi di sini adalah medium frekuensi. Jadi pada kasusnya pada malam hari ini, biasanya untuk radio AM bisa menjadi sangat jauh jarak yang ditempuhnya. Sebagai contoh, kalau dulu itu di Indonesia menggunakan radio AM itu kita bisa mendengar siaran dari Australia seperti itu. Kalau FM itu kan, eh, radio FM biasanya hanya satu kota, tanpa relay tidak bisa ke kota lain. Kalau misalnya di Bandung ya paling sekitaran Bandung Raya, bahkan di penghujung Bandung Raya mungkin sudah tidak terdengar. Nah, tapi untuk AM dengan memanfaatkan skywave propagation pada malam hari itu bisa menjadi sangat jauh jarak tempuhnya. Nah, noise-nya di sini adalah tentu noise atmosfer karena dia sangat bergantung pada keadaan atmosfer, dan juga thermal noise. Thermal noise ini sangat umum ya pada antena, apalagi yang mengandung pada penerimanya itu adalah penguat. Nah, juga digunakan pada high frequency untuk radio mancanegara. Nah, tapi pada kasus high frequency ini, karena frekuensinya lebih tinggi daripada MF, dia akan mengalami yang namanya multipath, sinyal multipath. Jadi sinyalnya tersebut akan terpantul kemana-mana, dan pada suatu kejadian, pada waktu tertentu, sinyal yang diterima itu bergabung dengan sinyal pantul yang diterima belakangan, sehingga menyebabkan yang namanya sinyal fading. Ini terjadi juga pada malam hari ya, akibat dari skywave propagation tersebut. Kalau misalnya pada siang hari, nah ionosfer ini tidak membentuk suatu lapisan yang akan memantulkan gelombang-gelombang demikian, seperti itu. Maka sinyal multipath pada HF atau high frequency tersebut terjadi pada malam hari. Noise-nya sama, noise atmosfer maupun thermal noise. Lalu bisa juga digunakan pada VHF, very high frequency, 30 sampai 400 MHz. Ini yang disebut sebagai ionospheric propagation. Nah, jadi VHF ini memanfaatkan karakteristik dari ionosfer. Jadi karakteristik ionosfer, dia memantulkan seolah-olah bagian ionosfer dan atmosfer yang di bawahnya itu menjadi seperti bumbung gelombang. Tapi perambatan pada ionospheric propagation ini, loss-nya atau rugi-ruginya sangat tinggi, sehingga dibutuhkan daya yang sangat tinggi dan juga antena yang besar, otomatis seperti itu. VHF ini bisa juga digunakan untuk radar ionospheric propagation. Oke, ini line of sight. Nah, line of sight ini digunakan untuk biasanya jarak yang rendah. Frekuensinya di VHF dan UHF lebih besar dari 30 MHz. Nah, jadi kalau udah lebih dari 30 MHz, nah kalau karena dia hanya ditembakkan langsung ataupun menggunakan melewati ionosfer, itu rugi-ruginya sangat rendah. Ini gunakan untuk sistem komunikasi terestrial, berarti permukaan bumi. Nah, di sini tidak boleh ada penghalang, atau penghalangnya mungkin hanya sedikit. Biasanya tidak berupa gedung penghalangnya pun, mungkin pohon yang tinggi gitu. Kalau gedung dia bersifatnya konkret, menggunakan
cor semen seperti itu. Nah, itu sulit atau bahkan tidak bisa. Nah, di sini eh, jaraknya jarak dan ketinggian itu sangat mempengaruhi satu sama lain karena akan dibatasi oleh lengkung bumi. Jadi jaraknya harus dibuat tinggi untuk mencakup jarak yang tinggi antena itu harus dibuat sedemikian rupa cukup tinggi sehingga kita bisa mencapai jarak yang cukup jauh tanpa terhalang lengkung bumi. Nah, noise-nya biasanya ada noise kosmik juga. Jadi benda-benda langit karena dia menggunakan antenanya kadang diarahkan ke atas, benda-benda langit yang mengeluarkan cahaya atau mengeluarkan panas, istilahnya adalah noise kosmik. Nah, itu bisa mempengaruhi dari kemampuan mengirim ataupun menerima, khususnya menerima data yang menerima data dari sumber pengirim seperti itu. Nah, untuk kasus komunikasi dengan SHF dengan frekuensi lebih dari berarti super high frekuensi ya, frekuensinya lebih dari 10 GHz ini sangat dipengaruhi oleh kondisi atmosfer, khususnya hujan. Jadi kalau ada hujan, ini biasanya untuk komunikasi dengan satelit. Nah, kalau ada hujan itu akan sangat mengganggu sinyal yang akan diterima. Bisa menjadi sangat buruk ataupun rusak sama sekali. Nah, makanya waktu itu ada iklan suatu TV kabel, dia bilangnya menggunakan C-band. Nah, C-band itu di bawah 10 GHz. Kalau tidak salah antara 4 sampai 8 ya. Pokoknya maksimalnya 8 GHz. Nah, kalau kurang dari 10 GHz itu pengaruh terhadap hujannya kecil atau hampir tidak ada. Memang ya bandwidthnya lebih kecil, data yang dikirimkan juga tidak bisa lebih besar daripada yang frekuensinya lebih tinggi dari 10 GHz. Tapi keuntungannya adalah dia lebih tahan menghadapi cuaca hujan. Oke. Nah, ini kira-kira pembagian frekuensinya dari yang 1 kilo audio band VLF. VLF itu berarti sampai panjang gelombangnya 10 km atau 30 kHz. Low frekuensi dan seterusnya sampai untuk microwave radio yang 10 GHz ke atas. Biasanya digunakan untuk satelit. Lalu VAF ada biasa untuk TV dan juga FM broadcast. Itu sekitar 30 MHz sampai 300 MHz yang digunakan. Untuk mobile radio ataupun seluler juga di atas, biasanya mulai dari 300 MHz ke atas. Bukan 300, 100 MHz ke atas ya, ada yang 800, 1,8, 2,4 tergantung teknologi yang digunakannya apa. Nah, ini adalah kanal-kanal nirkawat. Jadi tidak bisa sembarangan untuk memakai ya karena tergantung dari kanalnya tersebut, lalu frekuensi yang digunakannya seperti apa. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah kanal akustik bawah laut. Kenapa pada kanal bawah laut itu harus menggunakan akustik atau frekuensi suara? Karena atenuasi di dalam laut, khususnya di air laut itu sangat tinggi pada frekuensi tinggi. Ini ada yang namanya efek skin depth. Jadi kedalaman laut itu sangat dipengaruhi nanti dengan permitivitas air lautnya, permitivitas airnya, entah itu air laut atau apapun. Nah, makanya yang efektif digunakan untuk komunikasi misalnya pada kapal selam atau kita membuat sensor di dasar laut. Mungkin sensor gempa mungkin ya, pergeseran patahan seperti itu dan lain sebagainya. Nah, di situ dikirimkannya menggunakan akustik. Nah, di sini kanalnya yang bisa terjadi adalah multipath. Sama kasusnya. Jadi ada sinyal-sinyal yang terpantul dan akan tertangkap berikutnya. Nah, itu bisa menjadi sinyal fading. Jadi harus ditanggulangi bagaimana mengatasinya. Ini akibat dari refleksi dari permukaan laut dan juga dari dasar laut. Seperti itu.
Lalu untuk noise, ternyata ini hewan-hewan di dasar laut sangat mempengaruhi. Misalnya udang, ikan, mamalia, mamalia berarti paus ya seperti itu, mungkin lumba-lumba yang juga berkomunikasi menggunakan frekuensi suara. Atau mungkin kalau misalnya dia berada di dekat pelabuhan dan lain sebagainya, berarti ada mesin buatan manusia dan lain sebagainya. Nah, itu adalah noise-noise yang harus diperhatikan. Nah, sedangkan untuk kanal media penyimpanan, jadi beberapa data biasanya kita simpan, lalu kita kirimkannya melalui media penyimpanan tersebut. Nah, bisa hard disk, CD, magnetic disk ya ini sebenarnya compact disk dan lain sebagainya. Sekarang teknologinya sudah ada, kalau CD itu udah ada Blu-ray ya, Blu-ray disk yang memiliki kapasitas lebih tinggi, lalu ada juga SSD dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini hanya additive noise dari perangkat elektronik, biasanya penguat seperti itu. Jumlah data tentu akan terbatas ukuran. Kalau kita mengirimkan secara langsung, misalnya kita kirimkan 100 giga mungkin juga dalam waktu yang lama, tapi dia bisa. Tapi kalau misalnya kita mengirimkannya lewat CD, ya CD kapasitasnya berapa? Apakah bisa sampai 100 giga? Tidak bisa, seperti itu. Jadi sangat dibatasi oleh ukurannya. Nah, nanti kita akan membahas apa sih itu additive noise, dari tadi dibahas terus. Nah, oke. Kita akan masuk ke model matematika untuk kanal komunikasi. Tadi itu kan karakteristik di sana, noise-nya apa aja. Noise itu apa sih? Noise itu adalah gangguan. Gangguan yang dikenakan atau nanti kalau istilahnya additive noise berarti ditambahkan pada sinyal secara matematika ya. Secara matematis ditambahkan pada sinyal yang dikirimkan sehingga sinyal tersebut bentuknya nanti menjadi berbeda. Nah, untuk noise umumnya frekuensinya itu berbeda jauh atau sangat perbedaannya lumayan tinggi atau dapat dibedakan melalui frekuensi. Jadi frekuensinya biasanya sangat tinggi seperti itu dari sinyal yang dikirimkan. Sedangkan untuk interferensi, istilah interferensi digunakan untuk sinyal pengganggu yang frekuensinya dekat dengan sinyal yang ingin kita dapatkan atau kita kirimkan. Nah, itu sedikit istilah. Nah, yang pertama untuk kanal additive noise, model matematikanya sebenarnya, jadi kalau kita misalnya kita sinyal nih kirimkan lewat suatu kanal, entah itu kabel, entah itu udara dan lain sebagainya. Nah, umumnya ini akan terdapat additive noise. Nah, additive noise ini biasanya diakibatkan oleh komponen elektronik atau amplifier pada penerima. Biasanya karena sinyal yang diterima di penerima itu cukup kecil dan sulit untuk dibaca atau diproses, maka kita gunakan amplifier. Nah, ini akan menghasilkan noise juga. Biasa disebut dengan thermal noise. Nah, model matematikanya adalah ST itu adalah sinyalnya, NT itu adalah noise. Jadi sinyal data, sinyal yang kita inginkan itu tergabung atau digabungkan dengan noise sehingga RT sama dengan ST ditambah NT. Nah, ini untuk additive noise ini dikategorikan sebagai Gaussian noise. Jadi secara statistik juga disebutkan sebagai Gaussian karena dia bersifat statistically Gaussian. Nah, kanal seperti ini disebut additive Gaussian noise channel. Nah, kalau misalnya kanal tersebut mengalami atenuasi model matematikanya, maka tinggal ditambahkan alfa sebagai atenuasi pada sinyal masukan atau sinyal yang kita kirimkan. Nah, seperti ini. Oke, next. Nah, yang berikutnya adalah kanal filter linear. Jadi, filter ini digunakan biasanya untuk membatasi spektrum frekuensi agar tidak terjadi interferensi. Misalnya pada suatu kanal tertentu, untuk kanal komunikasi misalnya. Nah, kita batasi bahwa yang kita kirimkan itu rentang frekuensinya hanya dari sekian sampai sekian gitu. Jadi kalau frekuensi lain berarti bukan kita yang mengirimkan. Nah, berarti kita harus punya filter di situ. Filternya linear. Sehingga model matematisnya bahwa
sinyal tersebut akan masuk dulu ke dalam filter. Dengan kata lain, keluaran dari filter ini adalah secara matematika hasil konvolusi dari ST, yaitu sinyal yang dikirimkan, dan juga CT, itu adalah respon dari sistem filter tersebut. Baru masuklah ke kanal yang ada noise-nya, misalnya akibat entah itu dari penguatan komponen elektronik dan lain sebagainya. Maka dituliskan secara demikian. Pada mata kuliah sinyal dan sistem, kita tahu bahwa konvolusi, itu yang tanda asterik seperti itu, adalah hasil dari integral dari minus tahingga sampai tahingga. Ditunjukkan pada bentuk yang seperti ini. Ditambahkan dengan noise. Tentu noise tidak masuk ke dalam konvolusi karena noise berada di luar kanal yang menggunakan filter. Seperti itu. Jadi noise-nya itu berada di bagian akhir. Misalnya, jadi ini biasanya digunakan pada penerima, lalu di sini pada pengirim terjadi noise dan sebagainya. Itu contoh untuk kanal filter filter linear. Nah, ada juga kanal filter linear tapi berubah terhadap waktu. Kenapa bisa berubah terhadap waktu? Apa sih definisi berubah terhadap waktu? Berubah terhadap waktu itu artinya keadaan kanalnya itu bisa berubah-ubah. Kayak seperti tadi misalnya di ionosfer, bahwa untuk skywave propagation itu ya, pada kasusnya untuk medium frekuensi, skywave propagation itu justru mengganggu karena mengakibatkan adanya kanal fading. Sinyal fading. Adanya pantulan sinyal yang bisa saja diterima dan merusak hasil pengolahan data di penerima. Nah, seperti itu. Dan juga kanal akustik itu juga bisa saja berubah-ubah tergantung dari keadaan di dalam airnya tersebut. Nah, karena dia bisa berubah-ubah terhadap waktu, misalnya jam sekian itu bisa berubah, maka kita sebut sebagai filter linear berubah terhadap waktu. Di sini propagasinya menghasilkan propagasi multipath yang juga berubah terhadap waktu. Nah, bedanya di sini pada kanal filter linearnya terdapat suatu variabel yang disebut dengan tau. Tau ini adalah elapsed time. Jadi membedakan antara tau dengan t. T misalnya pada suatu waktu dengan rentang waktu sekian. Nah, tau ini adalah kondisi pada waktu kondisi-kondisi yang mengakibat elapsed time atau waktu yang mengakibatkan keadaan-keadaan tersebut berubah. Jadi ada sedikit perbedaan. Nah, misalnya untuk modal kanal untuk sinyal multipath untuk frekuensi kurang dari 30 MHz dan kanal radio. Nah, ini dimodelkan dengan sangat baik bahwa filter linear yang berubah terhadap waktunya adalah seperti ini. Dengan AK-nya itu adalah atenuasi dari propagasi pada setiap L multipath. Jadi kalau ada berapa multipath, nah itu adalah L-nya. Jadi berarti mengakibatkan atenuasi. Atenuasi itu redaman yang bisa saja berubah-ubah. Jadi yang satu kemana atenuasinya berapa, satu kemana dan seterusnya. Dan tahu di sini adalah delay pada setiap L multipath. Jadi pada saat dia ada sinyal yang memantul itu mengakibatkan terjadinya delay atau keterlambatan pada sampai di penerima. Jadi bisa saja ada sinyal yang misalnya sampai dalam waktu 1 detik. Lalu ada ke penerima. Lalu ada lagi sinyal yang baru sampai 1,2 detik 1,2 detik setelah dikirimkan. Lalu ada yang mungkin baru sampai 2 detik setelah dikirimkan. Nah, itu semua bisa sampai ke penerima dan bisa membingungkan penerima yang disebut sebagai sinyal fading. Nah, di sini bisa dituliskan sinyal yang diterima berdasarkan banyaknya L buah multipath. Nah, seperti itu adalah jenis-jenis kanal. Kita sekarang akan masuk ke sejarah perkembangan komunikasi digital. Komunikasi pertama yang bisa dikatakan mungkin digital
walaupun belum di sini belum biner ya. Sebenarnya masih analog tapi dia memetakan kode di sini, melakukan pengkodean pada misal ya pada setiap huruf ya. Jadi telegraf ditemukan pada tahun 1837 oleh Samuel Morse. Nah, Samuel Morse ini jadi membuat kode tertentu dengan titik dan dash atau strip. Nah, yang menariknya di sini adalah Samuel Morse memetakan setiap huruf ini dengan kodenya itu dengan cara bahwa eh, semakin sering huruf tersebut muncul, maka dia akan semakin pendek pengkodeannya. Nah, kita lihat misalnya yang paling sering muncul itu apa? Kalau dalam bahasa Inggris adalah E biasanya. Huruf E, huruf A, huruf I, huruf T juga ternyata menurut Samuel Morse itu sering muncul. Maka dia pendek, hanya berupa satu titik ataupun ya satu atau dua gitu, titik dan dash. Sedangkan kalimat-kalimat yang jarang muncul misalnya seperti X, Y, Q, nah itu sampai 4 titik ataupun dash seperti itu. Nah, dari sini dia sudah mencetuskan yang namanya variable length source coding berdasarkan kemunculan huruf yang sering. Semakin sering maka akan semakin pendek kodenya. Variable length source coding. Nah, perkembangan berikutnya sangat beragam. Dari mulai Samuel Morse yang menciptakan telegraf dengan variable length source coding. Lalu pada tahun 1875, ini hampir 40 tahun kemudian, Emil Baudot itu mendefinisikan fixed length binary code dengan panjang 5. 5 ini ya nanti sebenarnya kita pakai dalam nantinya seperti ANSI ya, kode ANSI. Misalnya itu kan untuk huruf A berapa bit, nah, itu kan sama ya bitnya. Nah, di sini sebenarnya akan lebih mudah nanti. Kenapa dia menggunakan fixed length? Ya sebenarnya kalau kita lihat fixed length itu jadi kita tahu misalnya ini huruf apa. Tidak kita bisa membedakan gitu ya. Kalau misalnya variable length source, ya misalnya yang dia berbeda-beda panjangnya, asumsikan misalnya saya ingin mengirim S, berarti kita harus menggunakan jangan S yang 2 titik I itu adalah 2 titik tik, nah seperti itu. Nah, tapi bagaimana kalau kita mengirimkan E 2 kali tapi terlalu cepat, berarti tik tik, nah itu bisa dianggap sebagai I kalau misalnya jedanya terlalu dekat. Nah, itu bahaya dari variable length source coding itu seperti itu. Nah, ya memang nanti bisa diatasi dengan cara metode tertentu. Tapi kalau misalnya dia menggunakan fixed length binary code, jadi dia fix ya dia akan membaca misalnya 5 deret dulu, 5 deret. Oh, ini pasti ini 5 deret, 5 deret. Setiap 5 deret dia baca. Maka tidak ada kemungkinan kesalahan tersebut. Nah, perkembangan berikutnya pada tahun 24, mungkin ini yang dikenal nanti yang uh, NY Quiz, right ya. Jadi Harry NY Quiz pada 1924 mendefinisikan atau menentukan maksimum signaling rate. Jadi kecepatan signaling untuk mencegah terjadinya intersimbol interferensi. Intersimbol interferensi ya sebenarnya sama yang terjadi pada contoh tadi yang saya contohkan pada Morse. Itu jadi akibat dia terlalu cepat sehingga menyebabkan penerima salah membaca simbol yang harusnya dimasukkan seperti itu. Nah, nanti namanya adalah NY quiz rate yang kita tahu bahwa sampling itu yang terbaik adalah 2 kali dari frekuensi datanya. Nah, untuk mencegah intersimbol interferensi. Lalu pada tahun 28 Hartley ini juga menentukan maksimum data rate. Nah, jadi kecepatan data yang diizinkan pada kanal dengan bandwidth terbatas. Seperti itu. Jadi kalau bandwidthnya terbatas, maka kecepatan datanya maksimalnya harus segini ditentukan. Lalu pada tahun 39 dan pada tahun 42, Kolmogorov dan Wiener menemukan filter untuk mengatasi kanal aditif Gaussian yang tadi saya ceritakan sebelumnya. Jadi dia membuat suatu optimum linear filter sehingga menghasilkan keluarannya itu
sangat baik, keluaran dari data yang terkena kanal Gaussian itu sangat baik dan mirip dengan data atau sinyal aslinya. Nah, hingga pada tahun 48 ini yang cukup terkenal dalam bidang teori informasi yang akhirnya melanjutkan apa menjadi basis adanya materi tentang atau kuliah tentang teori informasi adalah Claude Shannon. Shannon menentukan suatu kapasitas kanal untuk pengiriman data yang reliable atau dapat diandalkan. Bahwa katanya kalau kapasitas kanalnya itu lebih besar daripada kecepatan data rate atau rate-nya, maka pengiriman data yang bebas error atau sangat kecil errornya itu sangat memungkinkan untuk terjadi. Tapi kalau kebalikannya kanalnya itu lebih kecil daripada rate-nya, data rate-nya, maka kemungkinan data tersebut akan rusak sangat tinggi. Lalu pada tahun 1950, Richard Hemming ini menentukan suatu metode yang nanti dikatakan sebagai Hamming code, menentukan suatu kode untuk melakukan error detection dan juga error correction. Jadi pada penerima nanti bisa deteksi apa ini ada errornya tidak sih di data yang saya terima ini. Lalu kalau ada error bisa nggak sih diperbaiki? Nah, di situ Richard Hemming sangat berperan dalam menemukan kode yang dinamakan kode Hamming. Nah, penelitian-penelitian berikutnya sangat banyak terjadi. Maksudnya misalnya pada pengkodeannya ada Reed and Solomon dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan mempelajari apa sebagian dari apa yang dipelajari yang dikemukakan oleh Claude Shannon, Richard Hemming, eh, lalu Helen N. Nyquist dan lain sebagainya. Oke, materinya untuk pengenalan pada teori transmisi baseband dan coding sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.